teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Wow, hari Sabtu spesial. Kali ini kita mau unboxing, mau review lagi produk JBL Party Box. Yang kemarin nunggu-nunggu kita unboxingkan untuk JBL Party Box tipe Ultimate. Nah, saatnya sekarang kita akan unboxingkan, kita akan reviewkan, kita akan cek soundkan buat teman-teman yang ada di channel YouTube kita. Jadi tonton terus channel YouTube kita. Pokoknya, Mas, aku pengen dengerin speaker terbaiknya JBL Party Box. Oke, kita reviewkan. Mas, aku pengen dengerin speaker portable murah di bawah 1 jutaan. Kita reviewkan. Jadi teman-teman semuanya di channel YouTube, kita akan selalu mereviewkan, mengusahakan berbagai macam tipe, berbagai macam merek. Makanya teman-teman gak heran kalau ngeklik channel YouTube kita, merek apa kok ada tuh Mas di situ. Dan kali ini mau kita unboxingkan salah satu speaker party box seri tertinggi dari JBL dengan seri Ultimate. Wow, bentuknya keren banget teman-teman. Wow, bentuknya keren banget, desainnya keren banget. Wah, ini tinggi ya. Ini berapa ini? Ini meteran Ra? Nah, ada meteran Mas? Diukur ya, tingginya kardus. Ini Mas Yusuf sampai berapa? Nah, 130-an, 130-an mungkin teman-teman tingginya. Kalau untuk wattnya 1100 watt, output power RMS 1100 watt. Nek di kelas speaker aktif model portable menurut saya ya wis sangatlah bisa dibilang tinggi. Nah, untuk wattnya teman-teman nanti mesti tanya, Mas, ini jenisnya ini speaker portable baterai atau speaker aktif portable. Jadi ini bisa disebut speaker aktif portable. Nah, jadi bukan portable baterai. Karena apa? Kalau portable baterai, yang pasti dia ada baterainya di dalam, bisa kita nyalakan ketika tidak dicolok ke PLN karena ada baterainya. Jadi jenis power amplifiernya pasti beda. Nah, untuk party box seri yang Ultimate ini, dia jenisnya speaker aktif, jadi tidak ada baterainya di dalam. Jadi jangan salah sebut. Engko dikira, Mas, aku tuku JBL Party Box Ultimate, Mas. Enggak tahu baterai kok gak kena, Mas. Nggak ada baterainya bro, karena ini langsung colok listrik bro. Nah itu oke ya, dengan output RMS di 1100 watt. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini Mas, meteranmu Mang. Nah ini dimeteri juga ini teman-teman, nanti biar tahu Mas Hasan tingginya Mas Hasan. Nah tingginya Mas Hasan. Oke, kita lihat sampai berapa Mas Yusuf. Ini berapa? 115. Oh ya, 115 cm tingginya. Kalau lebarnya, dusnya, nanti teman-teman beli ke sini, nek bawa mobil bisa dikira-kira ya. Mobilnya kudu harus ada space 115. 51 ya, 50 cm untuk lebarnya. Oke, sekarang langsung kita unboxing untuk JBL Ultimate-nya. Piye unboxingnya? Ini ya, nanti baku panduannya di sini. Pertama, ditidurin, dibuka atasnya. Kedua ditumplek, keempat ditarik ke atas. Oh iya. Ini be, ditidurin saya ngene lho. Nah, tidur. Awas. Oke. Sekarang kita buka. Kita cutter, bro. Sekarang kita buka dulu. Pelan-pelan Mas Hasan. Oke, jadi sesuai dengan instruksi ya. Ini kardus ada instruksinya, teman-teman. Jadi ini soalnya besar ukurannya. Jadi teman-teman nanti enggak memahami instruksinya nanti agak kerepotan bukain. Nah, segede ini teman-teman. Wow. Gede banget. Jadi di sini ada styrofoam. Styrofoamnya ini terpisah. Oh, ini styrofoamnya sudah dilepas ya. Ini enggak apa-apa ya dilepas. Oh, ditumplek. Gue numplek nih jangan. Ini buat numplek ini. Jadi ini bisa dilepas, tapi ini buat numplek. Terus ini styrofoamnya, wow, jan, ngeri. Barang mahalnya. Nah, ini segini besar ya. Oke, segini besarnya. Jadi kalau dibandingin sama 710 1000 masih gede ini. Kalau 1000 di bawahnya ini ya untuk ukurannya, ini gede banget. Di sini ada tempat kotak ajaib Doraemon. Oke, dibuka dulu ya. Kotak ajaib Doraemon, bro. Isinya apa lagi? Wow, ini isinya cara menggunakan dan juga spesifikasi cara menggunakannya kayak gini loh. Jadi ada musik streaming. Jadi bisa digunakan untuk streaming ya, tapi nanti pasti ada aplikasinya nanti. Jadi bisa dibuat musik streaming menggunakan JBL One. Ini JBL yang ada aplikasinya. Nanti kita bisa download di Play Store. Langkah pertamanya. Terus nanti bisa kita streaming. Jadi maksudnya streaming pakai HP teman-teman, nggak streaming langsung. Jadi ada HP, nanti kita streamingkan. Jadi JBL-nya nanti
sudah diarahkan aplikasinya apa mestinya. Juga bisa di Bluetooth pairing, digunakan untuk Bluetooth pasti. Terus di sini ada play moment. Ini play moment ini bisa dibilang digunakan untuk apa ya? Untuk memprioritaskan, Mas, aku biasanya playlist ini yang tak sukai, musik ini yang tak sukai, nanti seperti itu. Jadi kurang lebih ada tombol digunakan untuk play moment. Ada lampu yang sangat istimewa, ada tombol-tombolnya juga. Mikrofonnya nanti, kalau bahan mikrofon nggak ada teman-teman ya, tapi inputnya ada 2 mikrofon. Ada gitar input juga. Terus ada play JBL Party Pad. Nah, ini seperti yang tipe 1000 ya, jadi iso tinggal party-party dipencet-pencet buat mainan. Kalau anak kecil mesti seneng. Terus bisa digunakan speaker multi connection. Wow, bisa digunakan banyak speakernya teman-teman ya. Oh, jadi kalau teman-teman nanti pengen, contohnya ya, Mas, aku pengen neng restoranku pakai model speaker speaker banyak. Contohnya buat live musik. Ini hanya menggunakan aplikasi JBL One. Nanti teman-teman langsung bisa mengkonekkan speakernya lebih dari satu. Jadi bisa digabung dengan aplikasi JBL One. Keren, kabeh wis terintegrasi sama aplikasi. Terus di sini ada kabel powernya papat, karena ini sesuai dengan negara masing-masing ya. Colokan strikernya kan beda-beda. Jadi nanti ada 4 kabel power. Wes isinya kuwi tok ternyata. Mikrofonnya nggak ada ya, kok golek mikrofon. Ayo, sekarang kita piye iki? Miring ya, miring rene ya. Ayo pelan-pelan ya. Teman-teman bisa dilihat ya tutorial cara membuka biar aman, tidak berat dan juga tidak menjedokkan teman-teman nanti. Nah, seperti ini caranya. Oke, pelan kita angkat ke atas. Lewat aja nggak apa-apa. Kita angkat seperti ini. Wow. Sik mas, pelan mas. Sik Mas Latif. Jadi ini yang styrofoam ning kene. Styrofoamnya ning kene double ngene ya, double. Jadi ini bisa dilepas. Iki ora apa tadi coba? Enggak apa nih, dilepas ini. Setelah itu diambil mas. Atas sama bawah, langsung diambil bawah. Enggak, jangan dulu. Yang dibeli kan nggak bisa no. Nah, atas ambil bisa ini. Nah, gampang toh. Jadi cukup ditarik. Ini kok diberdirikan, yang ini sudah jadi penataan yang bawah. Ini jadi tataannya bawah ini. Jadi aman, speakernya nggak bakal kena luka. Bane, wah, sak ban Arko bro, gede bane. Wah, bane gede. Iso kena tinggal mainan nih bane. Terus bannya, rodane ini ada tulisan JBL Party Box Ultimate nih. JBL Party Box Ultimate. Neng rodane ditulisi. Wow, ini loh, kena tinggal mainan anak-anak ini buat setir-setiran. Bannya besar banget atau rodanya besar banget. Terus di bawah ini bukan subwoofer ya. Nek yang tipe 1000 kan ini subwoofer, ini bukan subwoofer. Terus ini ada lampu LED 4. Bawah nih ada LED 5. Ini LED ini 4. Ini 3. Terus kini 4, kini 5. LED ini beda-beda. Oke, wes, kita naikkan. Ini ngesore teman-teman ya. Jadi ini bawah. Itu bawahnya. Oke, diangkat pelan-pelan. Nah, sudah terbuka dengan sukses. Oke, sekarang kita lihat. Wow, desainnya bro. JBL Party Box Ultimate bro. Oke, sekarang kita kuliti semua teman-teman apa saja yang ada di fitur-fitur dan juga kenapa modelnya seperti ini. Ini fungsinya buat handle. Jadi teman-teman kalau mau mindah nanti seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ya kalau kita mau mindah. Jadi lebih mudah. Oke, awas. Oke, kita dorong lagi Mas Hasan. Berat Mas Hasan. Oke, ini. Jadi bisa kita buat lari-lari kayak ini. Nah, ini. Oke, ini. Jadi bisa kita buat lari-lari seperti ini. Oke. Wow. Handle jos. Tapi ini berat banget. Nah, anak kecil ini wis nangis gowo iki. Wah. Oke, kita taruh sini. Nah, lalu teman-teman, di belakang ini ada tempat kayak kantong Doraemon ini. Nah, ini di bawah tempat untuk masang kabel power. Jadi kabel power nanti pasang di sini. Terus di sini ada ventilasi udara ya. Ini ada pot. Ini fungsinya buat apa, Mas? Ya subwoofer dan lain-lain suarane apa nih ya? Nafasnya nanti lewat gini gitu. Nah, ini ditutup ya pasti nanti sangat berisiko. Makanya ini dikasih jeda. Fungsinya agar kalau ini dipepetin tembok,
lubang ini tetap dalam posisi terbuka. Jadi ini nggak boleh tertutup. Ini lubang di belakang. Mas, ini mesti ada yang protes. Kue lagi dileboni tikus gimana mas? Aman nih. Ini aneh anu nih. Ini ya. Enek apa nih jenenge wi? Kayak sarangan ngono. Nah, jadi ora kerasan tikus ning kene, kena horeg ora kerasan bro teman-teman. Oke, nah ini tempat apa mas? Ini enek kotak apa nih gitu. Wah, ini kotak fungsinya buat nyimpen kabel. Nah ini ya tempat buat nyimpen kabel. Nah ini enek tulisannya. Terus ini fungsinya buat apa? Lah di sini fungsinya yang ini untuk mikrofon input 1, anek gaine ya, gaine ini. Yang 2 juga ada gaine. Yang kedua bisa untuk gitar dan juga bisa untuk mikrofon. Ini mic atau gitar, itu ada pilihannya. Yang nomor 2 ini volumenya di belakang. Yang nomor 1 ini versi digital karena nggak ada volumenya. Yang ini digital, ini analog. Terus di sini ada USB 5 volt 21 ampere ini buat ngecas ya. Kalau kita mau ngecas HP. Terus ini ada DC chain juga, input sama output dan input aux input. Wes itu isinya di belakang. Sekarang kita lihat ke depan. Oke, kita lihat ke depan. Sebelum kita lihat ke depan, sama sekaligus saya akan mereview untuk spesifikasinya. Rata mburi ya mas. Sekarang kita akan oke. Nah, sekarang kita akan mereview untuk spesifikasi. Ini berbagai macam negara ada ya. Tak reviewnya. Ya, yang Indonesia ini, ID. Ini yang Indonesia. Yang pertama, isi kotak. Jumlah kabel nanti beda-beda tergantung wilayah masing-masing. Dan juga nanti bisa disambungkan dengan perangkat iOS ataupun Android dengan menggunakan sistem WiFi dan juga Bluetooth. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menggunakan speaker ini digunakan untuk Bluetooth. Untuk spesifikasi teknisnya daya output 1100 watt RMS. Lalu respon frekuensi ini 30 sampai dengan 20 kHz dan 30 Hz. Iki sohorek iki. 30 Hz teman-teman. Terus transducer subwoofer 2 kali 9 in. Lah ini loh. Sing teman-teman goleki mesti engko iki. 9 in ternyata ini. 9 in kali 2. Ini subwoofer yang ngarep. Subwoofer di depan. Oke. Jadi teman-teman harus beda-bedakan sama yang party box 1000. Yang 1000 subwoofer di bawah. Yang ini subwoofer real di depan. Real di depan. Oke ya, ini 9 in. Ini ada tulisannya 9 in kali 2. Lalu untuk mid rank ada mid ranknya, rentang tengah atau mid rank. Mid ranknya 2 kali 4,5 in. Nah, 2 kali 4,5 in. Ini 4,5 in, ini 4,5 in. 4,5 in, 4,5 in. Lalu transducer yang ini atau speaker. Ini speaker 9 in, 9 in, 4,5 in, 4,5 in. Jadi ini sistemnya 3-way ternyata. 3-way. Lalu untuk Twitternya 2 kali 275. Twitternya 2 kali 275 ini. Ini Twitter, ini Twitter. Ini Twitter 2 kali 275. Ini mid rank. Ini subwoofer 9 in kali 2. Wih, JBL gak main-main ini kalau buat-buat. Oke, terus selanjutnya ini untuk apa lagi? Format USB ini FAT16 atau FAT32 kalau digunakan untuk MP3-an. Terus ini sepertinya format yang didukung MP3. Oh, sepertinya USB-nya tadi fungsi ya teman-teman ya. Tinggal play musik, tapi saya belum pernah nyoba, maaf ya. Karena saya belum pernah nyoba. Tadi sudah sampai spesifikasi ini sama watt. Cukup ya teman-teman ya. Kalau yang lain ini dimensi-dimensi, saya kira ya perlu tapi tidak perlu kita ulas. Jadi yang kita ulas yang jelas ada wattnya 1100 watt RMS, subwoofer 2 kali 9 in, mid range 4,5 kali 2. Terus 2,75 untuk high Twitter ataupun Twitter 2. Jadi sistemnya 3-way. Istimewa, bro. Oke, sekarang tak nyalakan. Ora kena, nek urung disambung kabel power nih. Ora kena toh. Nah, ini. Oke, sekarang kita pasang kabel power, bro. Ingat yo, yang bawah nggak ada subwoofer, engko digoleki subwoofer. Oke, sekarang saya nyalakan on. Nah, kita pelan-pelan sekarang. Kita nyalakan posisi, nah ini posisi loading. Oke, nah ini langsung ya kita ke fitur-fitur tombol yang ada di atas. Yang pertama ini adalah tombol volume atau knob volume ya bahasanya, knob volume. Dan ini play sama pause.
Lalu di sini tombol untuk mengkoneksikan ke Bluetooth. Kalau kita mau mengoneksikan ke Bluetooth. Lalu di sini tombol yang fungsinya untuk play musik favorit yang sudah kita daftarkan nanti di aplikasi JBL One. Terus ini untuk mengganti lampu. Ini mengganti lampu, preset lampu. Nah, preset lampu dan juga tombol on off lampu. Lalu di sini ada party pad. Lalu yang belakang ada mic, bass, treble sama echo. Ini fungsinya untuk mikrofon. Jadi yang ini bukan buat musik, sekali lagi ini buat mikrofon. Dia tidak akan berfungsi kecuali mikrofonnya kita tancapkan. Langsung saja kita ke aplikasinya. Tolong kursi bro. Nah ini. Kenapa toh kok kita harus ke aplikasi? Karena JBL ini harus digunakan agar bisa maksimal. Kita menggunakan sistem aplikasi JBL One. Nah ini tak dudoi teman-teman. Neng di mas aplikasinya. Loh, kayak loh, Fidelity. Tip. Cepet tip. Gini tip. Nah, tak tunjukkan ke teman-teman aplikasinya kayak gimana sih. Nah, ini ya. Ini saya sandingkan dengan speakernya di sini. Oke, kita buka sekarang aplikasinya. Nanti aplikasinya di JBL One. Di JBL One, teman-teman nanti langsung akan didireksi ke JBL Party Box Ultimate yang kita punya. Jadi langsung ya, JBL Party Box nyala online. Berarti antara speaker dengan ini sudah terkoneksi. Ini sudah terkoneksi. Oke ya, terkoneksi ya. Ini sudah nyala. Oke, sudah terkoneksi. Lalu di sini kita bisa ngatur apa saja. Yang pertama, kita bisa party together. Ini kita bisa mengkoneksikan antara speaker JBL Party Box yang lain. Ini yang keren. Jadi kita bisa memadukan, contohnya Mas aku punya 3 speaker, nanti kita bisa padukan di sini. Jadi kita bisa sambungkan secara bersamaan dan kita bisa bunyikan. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke JBL-nya. Ini JBL tadi yang saya gunakan atau JBL Party Box punya saya ini. Yang pertama nanti JBL Party Box Ultimate nanti langsung akan didukung oleh Dolby Atmos. Kita klik Dolby Atmos apa sih Mas? JBL Party Box Ultimate mendukung Dolby Atmos. Saat menemukan input sumber Dolby, efek Dolby Atmos akan otomatis aktif. Jadi Anda dapat merasakan pengalaman suara 3D keliling dan imersif untuk semua konten hiburan favorit. Wow! Fungsinya contohnya kalau teman-teman nonton film Dolby Atmos, deng 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 akan terasa di telinga kita seperti kanan dan kiri. Mari kita coba, apakah benar speaker bisa kayak gitu? Oke. Tak carikan dulu ya yang versi Dolby Atmos-nya. Kita carikan dulu untuk suaranya seperti apa. Dolby Atmos test. Oke ya, ini saya punya musik yang Dolby Atmos test. Oke, teman-teman bisa dengarkan. Ini real ya, bener-bener suara nih so nganan ngiri. Jadi ternyata ini yang membuat keren. Speaker ini ternyata stereo. Jadi kelihatannya cuman single, tapi ternyata stereo. Sistemnya subwoofer pasti mono, namanya sub. Lalu yang ini kanan dan kiri ini dengan suara yang berbeda. Ini istimewa banget. Wow, keren. Padahal kalau speaker portable yang lain namanya single itu ya wis suaranya mono, satu suara. Ternyata di produk dari JBL yang Ultimate ini sistemnya stereo, support Dolby Atmos. Jajalnya ya, speaker suara yang ada stereonya kanan kiri. Saya tak carikan ya teman-teman ya, yang suaranya ada kanan kiri. Dolby Atmos test. Saya golek isik lagu nih. Oke, kita coba carikan yang Dolby Atmos test, stereo test. Sekarang tak coba stereo test. Nanti kanan kiri bisa dibunyikan secara bersamaan. Ini ya, ini LR, lagunya sesuai dengan di layar ya, ini seperti ini. Real.
Ya istimewanya seperti itu. Dolby Atmos support. Kita nggak perlu pakai speaker banyak-banyak di atas, di dinding, di subwoofer, kabel berceceran. Cukup dengan hanya satu speaker wis iso ngrasane Dolby Atmos. Wow, keren bro. Wis ultimate, nggak ada lawan nih untuk kelas speaker model seperti ini ya. Oke, kita kembali ke aplikasi lagi. Dolby Atmos ya, sudah kita tes, benar-benar Dolby Atmos berfungsi dan juga menimbulkan efek yang sangat keren banget. Jadi serasa kanan kiri suaranya seperti kita mendengarkan di dalam ruangan neng TV podo karo guys speaker stereo. Lalu kontrol cahaya, fungsinya gue foto mas. Nah, kontrol cahaya kita bisa mengubah cahayanya kalau digunakan contohnya freeze. Berarti nyala semua. Sweet. Oke. Dim. Oke. Oke. Loop. Oke. Neon. Oke. Jadi semua tergantung mana yang kita klik di sini. Semisal saya pakai freeze. Nah, lalu saya pengen mematikan yang bawah, tinggal klik. Nah, ini mati bawah. Bawah mati. Lalu mematikan yang samping. Mati samping. Matikan yang atas. Nih, atas mati. Nyalakan atas, atas nyala. Oke, matikan atas. Lalu yang di sini ini banyak ya, ini sesuai dengan gambar. Kalau kita klik, nah ini kita matikan, kita nyalakan sesuai gambar. Nah, lalu di sini yang muter, nah ini juga. Lalu yang di speaker ini bisa kita matikan. Nah ini yang angka 8 ya, yang angka 8 kita nyalakan, kita matikan, kita nyalakan. Jadi ada ya. Lalu yang ini, yang dekat dengan speaker ini. Jadi lampu nih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah lampu dengan tempat yang berbeda. Nek speaker portable yang lain seperti ini mesti ya wis satu jalur, satu blok ming di gandeng-gandeng. Tapi ternyata ini ada 7 lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 lampu. Iso dimatikan satu-satu, iso dibuat preset satu-satu. Kalau kita nyalakan contohnya yang neon, istimewa bro. Kalau kita matikan, cukup kita matikan seperti ini. Kalau nyalakan, pas tahlilan dimatikan, pas suara tahlilan dinyalakan. Oke ya, jadi bisa dimatikan juga. Oke. Lalu lap effect ini yang digunakan untuk pad lap effect ya. Jadi digunakan untuk membuat efek-efek ini. Let's party. Nah, bisa kita bisa langsung dari sini. Hai. Hey, Party. let's party. Who is ready to jump? Oke. Oke. Jadi sudah ada beberapa efek yang teman-teman nanti juga bisa klik di sini. Jadi sudah ada efeknya. Lalu yang selanjutnya nanti kalau kita mainkan soundnya, coba kita pilih lagunya. Saya pilih lagu. Nanti kita pilih lagunya dulu. Di sini nanti bisa teman-teman putar menggunakan aplikasi. Nah, ini loh yang keren. Tapi teman-teman harus berlangganan ya pastinya aplikasinya. Nah, di sini sudah ada Amazon Music, Dolby Atmos, Tidal ini juga Dolby Atmos, dan juga ada radio juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 7 aplikasi ya. 7 aplikasi teman-teman bisa klik dan bisa kita mainkan di sini, dan teman-teman nanti tinggal login. Jadi kita bisa langsung mendengarkan musik dari aplikasi yang sudah direkomendasi dari sana. Jadi nanti kalau kita masuk ke aplikasi ini, contohnya Amazon Music, langsung kita bisa klik Amazon Music di sini. Dan nanti fungsinya, nah pengaturan panel atas ya. Untuk panel atas di sini kan ada party pad. Untuk party pad ini bisa kita pilih, contohnya kalau nada, efek sama efek, atau kita nada, vokal, efek. Ini saya klik di sini. Jadi saya pilih yang ini, bisa contohnya. Everybody put your hands in the air. Nah ini ya, sesuai dengan yang kita pilih. Nah kalau kita mau custom tinggal buat sendiri. Pad 1 saya isi contohnya hey. Pad 2 klik pad 2 ini saya isi 1, 2, 3. Pad 3 ini hands. Sekarang saya simpan. Maka yang saya mainkan, yang saya edit tadi. Everybody put your hands in the air. 1, 2, 3, let's go. Oke. Hey. Nah, jadi kita bisa di party pad bisa kita edit sendiri. Kita, Mas aku warung gawe dewe, Mas.
atau isi apa terserah bisa. Keren Pol. Oke ya. Jadi semuanya ada di aplikasinya nanti. Terus atraksi cahaya ini seperti yang tadi kita contohkan. Atraksi cahaya ini kan bisa kita tombol lewat sini. Nah, ini bisa kita matikan caranya. Mas, aku pengen sing tak gawe meng freeze tok, berarti yang lain dimatikan. Berarti nanti kalau teman-teman selirane Mas neonnya, nah berarti yang kita gunakan hanya yang freeze saja. Nah, ini. Jadi yang saya gunakan hanya yang freeze, yang lain tak matikan. Jadi bisa dimatikan, bisa dinyalakan lewat knob. Jadi knob ini bisa diatur juga, teman-teman. Knob bisa diatur. Oke, terus lalu momen. Ini ya, momen tadi kalau kita klik nanti akan ke lagu favorit yang kita inginkan. Contohnya hujan. Ini ya hujan bareng ternyata. Klik. Lo hujan. Nah, kita klik lagi. Alfian kon medun ae, kon buka telepon Alfian. Oke ya, jadi di sini ada suara efek hujan, hujan, laut, jalan kota, dan daftar lagu yang kita punya. Jadi kalau nanti teman-teman contohnya, aku ngambil dari Amazon Music, tak klik Amazon Music, lalu teman-teman nanti diklik ini. Contohnya saya klik satu kali klik. Nah, nanti saya klik satu kali klik otomatis langsung memutar ke lagu favorit. Contohnya lagu saya senengannya judulnya apa, nanti tinggal diklik satu kali otomatis teman-teman sudah langsung bisa didirect ataupun diplaykan musik sesuai favorit teman-teman. Jadi nih JBL KB wis digawe nih teman-teman, termasuk musikmu kesenanganmu langsung hanya dengan satu tombol. Oke, lalu di sini ada efek mikrofon. Mikrofonnya mana? Ambil dah. Ini kabel. Tep. Ini kabel. Mikrofon kabel. Oke ya, sambil kita nunggu mikrofon kabel datang, nanti kita coba kalau ada device kita tolong. Ini nih Mas. Tapi agak bawah ya. Dewi kan iso toh? Enggak. Nah, agak bawah. Nanti gini. Oke bro, sambil kita nunggu mikrofonnya datang. Oke, ini mikrofonnya sudah datang. Oke, mikrofonnya kita colokkan di belakang teman-teman. Nah, kita colokkan di sini. Kita colokkan di sini. Nomor 1, colok, otomatis tombol di atas ini langsung menyala. Jadi langsung bisa kita gunakan ya. Jadi kalau belum dicolok nih orang nyala, oh suaranya enak. Tes, loh, enak banget nih. Efek ya, sudah bukan echo lagi. 1, 2, tes, dicoba. Ngeri suaranya. Oke, long tes dicoba. Oke, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita cek sound kan ya untuk speaker JBL Party Box dengan tipe Ultimate. Oke, enak jan suaranya. Oke, ini ya efek mikrofon bisa kita atur lewat sini untuk volume mic-nya. Tapi kalau bass treble sama echo di sini ya teman-teman. Nah, di sini ngatur ya. Ini ngatur volumenya. Ini mikrofonnya saya nyalakan. Lalu di sini ada equalizer coba kita nyalakan. Oke, tes. Equalizer kita tes. Oke, coba tak cut. Oke. Wow. Ternyata fungsi equalizernya nggak cuma buat musik, tapi equalizer lebih tepatnya ngatur semua sistem di speaker JBL Party Box Ultimate. Ini tak pikir tadi cuma buat musik, ternyata enggak. Jadi kalau kita atur equalizernya, mikrofonnya juga berubah. Oke, tak gelantang dikit, lo tak naikkan dikit, mikrofonnya malah nyes lagi. Oke, dicoba. Anti feedback. Speaker mahal, di atas 20 juta feedback. Ini harganya mahal, di atas 10 juta. Jadi jangan kaget.
di atas 20 juta, maaf, di atas 20 juta. Jadi nggak heran untuk suaranya benar-benar keren banget. JBL Party Box Ultimate, wow, istimewa. Oke, saya kembali ke default ya. Equalizer tak kembalikan, ini posisi 0, jadi bisa kita atur di sana. Tes, default, simpan. Dan di sini ada bass boost. Kalau kita nyalakan, matikan. Oh, untuk bass boost terutama untuk mengebus bass band horror. Dinyalakan bass boostnya. Oke, tes. Ini posisi dalam atau menendang. Ini menendang. B, menendang. Dalam. Jadi kalau di dalam ruangan yang teman-teman pengen nggak terlalu nendang, diklik yang dalam. Kalau ini menendang, kalau ini dalam. Ini dalam. 1 2 tes dicoba, tes 1 2 dicoba. Kalau ini menendang. Oh ya gitu. Nah di luar ruangan mungkin kita sarankan di menendang. Oke ya. Ini kembali ke dalam biar nyaman sih tak kayak dalam ya. Ini orang tak kayak menendang. Terus pengaturan produk di sini bisa kita ganti nama untuk Bluetooth-nya. Nah ini Bluetooth Ultimate bisa kita ganti. Informasi produk termasuk software ada, model produk, alamat MAC address ya neng. Perangkat lunaknya ini ya, ini juga ada One OS 2.4 dan ini akan update secara otomatis ketika ada pembaruan dari sana. Caranya dikoneksikan sama WiFi. Jadi pertama kali connect nanti teman-teman disuruh koneksi WiFi dan nanti langsung download DW. Jadi ini memang sudah smart. Buat sistem, nah ini kalau kita mau buat sistem ini buat apa tuh mas? Seperti yang saya contohkan tadi, akan digunakan pastikan produk lain telah menyala dan dinyalakan dan juga tersambung ke jaringan yang sama. Jadi semisal kita menggunakan dalam satu ruangan saya pengen saya hidupkan 3 ataupun 2 sampai 3 speaker Party Box Ultimate, kita klik di buat sistem, nanti terdeteksi di sini dan nanti bisa kita pairing dengan speaker yang lain. Nek coro bahasane umum TWS, tapi ini lebih canggih dari TWS karena kita bisa membuat lebih dari 2 speaker dengan cara yang melalui sistem dari JBL Party Box Ultimate. Jadi ya aplikasinya buat multi room ini juga bisa. Langkah 1, selesaikan pengaturan produk, pastikan semua produk Anda terhubung dengan WiFi dan Google Cache. Jadi kalau kita mau multi room itu menggunakan signal WiFi, jadi bukan menggunakan Bluetooth seperti TWS. Jadi nanti di sini bisa kita atur multi room ya, jadi bisa kita atur di dalam satu ruangan ataupun beda-beda ruangan dengan satu sistem dan juga dengan satu sistem satu suara tapi speakernya beda-beda. Jadi katakanlah, nih teman-teman mas di kafeku pengen tak kasih di dalam, terus di luar, terus di atas tanpa kabel dengan hanya menggunakan sistem WiFi, kita bisa menyalakan secara bersamaan. Inilah multi room di dalam JBL Party Box. Tapi tukunya ya kudu joming siji. Mas, 20 juta, tuku 3 berarti 60 juta. Duit telu dalam ruangan bawah, atas, tengah, dan hanya dikoneksikan WiFi, bisa busing secara bersamaan, suaranya top. Gendeng tenan ini teman-teman ya, istimewa wis serius. Suaranya jan stereo soalnya. Oh enak, nyaman banget. Oke ya. Jadi secara kesimpulan JBL Party Box ini dengan yang tipe Party Box Ultimate, secara kesimpulan adalah wattnya 1100 watt. Terus speakernya sudah menggunakan subwoofer, subwoofernya 9 in kali 2, untuk meternya 4,5 in kali 2, terus tweeternya 2,7 in kali 2 untuk Twitter. Terus sudah dibekali juga dengan 2 input, yang satu isonggo mic, yang satu buat gitar, dan juga sudah ada efeknya, nyes banget efeknya. Dan sekali lagi untuk efek lebih nyes bisa kita EQ melalui aplikasi dari JBL One. Dan speaker ini sudah smart karena ini ada softwarenya. Jadi makanya kita bisa menggunakan lebih dari 3 speaker, bahkan hanya menggunakan signal WiFi karena ada software di dalam speakernya. Jadi nggak analog, bisa dibilang smart speaker. Jadi kalau kita menggunakan lebih dari 1 speaker, hanya dengan menggunakan aplikasi JBL One kita bisa menyalakan secara bersamaan. Kalau Bluetooth itu cuma 2 karena sistem TWS dan nggak bisa dikontrol melalui smartphone. Kalau ini karena speakernya smart, jadi bisa diatur di
smartphone. Nah, jadi ning kene iki iso Mas teman-teman. Iso dikoki speaker akeh, iso di EQ, terus iso di mode bass luar atau dalam. Suaraku kalah karo suarane bass. Oke, lagi suara luar menendang horor. Oke, sekarang tak bonusi satu lagi ya, cek Sony. Kita sudah cukup ya ngomong-ngomongnya. Wis tak kupas tuntas. Apa nih yang perlu kita kupas? Silahkan tuliskan di komen. Mas, apanya yang belum tak review? Silahkan tuliskan di komen. Oke, sekarang kita play musiknya. Sekarang saya cari dulu ya untuk musik yang ingin saya putar untuk teman-teman semuanya agar bisa lebih maksimal mendengarkan suara hasil dari JBL Party Box. Laguku error. Oke. Ini modenya mau tak buat bass. Ini ya, tak EQ ya. Ini tak EQ. Treble tak naikkan dikit. Tak treble tak naikkan dikit. Kencesnya orang. Mode ini bass mendukung ya. Mendang, bassnya mendang. Oke, sudah ya. Kita dengarkan sama-sama untuk suaranya. Suara kalau ada lawan silakan dicoba. Lawannya apa? Kalau dengan speaker sekecil ini bisa dibilang artinya kecil di kelasnya ya. Nah ini. Dan dengan suara yang seperti teman-teman kan tadi, coba bayangkan aja speaker mana yang bisa suaranya kayak gini, fiturnya sekeren ini dan juga sudah menggunakan sistem smart. Istimewa banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube, pokoknya ini adalah salah satu speaker yang memang harganya mahal, tapi harganya menurut saya sesuai dengan kualitas yang diberikan. Mulai dari sistem smart, sistem suara yang benar, mulai dari subwoofer, menggunakan sistem stereo dan bisa double atmos. Ini menjadikan speaker sejenis ini bisa dibilang sesimpel ini, tapi dengan super kualitas yang sangat luar biasa. Mas, kenapa tahu speaker sekarang kok dibuat seperti ini? Karena lebih mudah. Teman-teman ke pantai bisa bawa,
teman-teman jalan-jalan ke mall bisa bawa. Ada acara kafe pindah-pindah tempat bisa bawa. Harganya mahal tapi suara dan juga fitur yang diberikan ini benar-benar lebih dari harga yang tertera. Harganya di atas 20 juta wis gitu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman khususnya penggemar JBL yang pengen beli JBL Party Box seri Ultimate, silahkan nanti bisa langsung WA ya ke kita atau langsung bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau untuk fitur, untuk kualitas wis nggak ada lawan, teman-teman bisa lihat di review kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.